Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di konten kami, yaitu di channel Masalah. Bapak Ibu sekalian, di sini saya mendapatkan suatu pertanyaan, yaitu bagaimana cara berusaha atau bekerja dengan modal yang kecil atau modal sedikit. Dari seorang pemuda, perlu di sini saya sampaikan bahwa biasanya orang itu kalau mau kerja yang ada itu was-was, ragu-ragu, tidak berani untuk memulai, biasanya seperti itu. Nah, untuk itu sekarang kita coba, kalau kita mau bekerja dengan modal yang kecil, ini yang pertama yang harus sampean orientasi atau sampean cari lokasi, terutama lokasi-lokasi di tempat keramaian. Contohnya seperti pasar, seperti perempatan jalan. Nah, di situ biasanya seorang usaha itu senantiasa di era zaman sekarang ini tidak terlepas daripada persaingan-persaingan. Nah, kalau hal itu terjadi, maka perlu apa yang Anda kerjakan, apa yang Anda lakukan, itu yang perlu Anda cari adalah ilmunya dulu. Kalau ilmu kita sudah dapat, maka mulailah pekerjaan itu. Karena dengan persaingan-persaingan yang cukup ketat, yang ingin dicari oleh konsumen, oleh masyarakat, yaitu tentang kualitas tentunya, tentang kepercayaan kepada kita. Umpamanya saja Anda menginginkan sekarang ini yang sudah booming, umpamanya Anda ingin jualan nasi goreng, ingin jualan mie goreng, ingin membuka bengkel, ingin membuka las. Nah, dari hal itu paling tidak Anda mencari ilmunya dulu, yaitu baik itu melalui teman, baik itu melalui kursus, baik itu melalui saudara. Nah, ini yang perlu. Dan yang perlu lagi, yang kedua, yang perlu Anda orientasi, yang perlu Anda teliti, yaitu persaingan-persaingan yang akan Anda lakukan. Umpamanya saja si A berada di tempat ini, maka sampean berada di tempat sebelahnya atau tidak jauh dari lokasi yang sudah punya pekerjaan itu tadi. Nah, kalau hal itu yang Anda lakukan, maka Anda harus cari orientasi. Kalau umpamanya buka makanan, baik itu bakso, baik itu martabak, baik itu yang lainnya, yang perlu Anda cari adalah lokasi penyanggah wilayah. Contohnya kalau umpamanya pasar, orang dari selatan, orang dari utara, orang dari barat, orang dari timur, itu tumpuannya adalah di daerah pasar. Nah, jadi orientasinya seperti itu. Setelah orientasi Anda matang, maka Anda umpamanya saja ingin mencari mau jualan pakai rombong. Carilah yang pertama itu orang yang membuka bengkel. Itu malam hari mesti tutup. Orang yang membuka toko bangunan, itu malam hari juga tutup. Orang yang mempunyai gudang di daerah yang ramai, nah itu tentunya juga tutup kalau malam hari. Nah, Anda juga memikirkan, kalau umpamanya Anda buka, katakanlah mulai jam 5 sore sampai dengan jam 11 atau jam 10 malam, itu lokasi-lokasi yang bagus. Nah, kalau hal itu sudah Anda lakukan, maka Anda harus mempunyai satu kemampuan. Umpamanya saja akan jualan nasi goreng dan mie goreng. Yang menjadi tuan rumah di lokasi itu sampean cari yang paling rame, yang paling laris. Terus Anda mencoba membeli, lalu merasakannya. Kalau Anda tidak mampu untuk mengatakan bahwa ini enak,
tapi menurut Anda tidak enak, maka carilah teman yang dekat untuk merasakan itu. Setelah Anda mempunyai ilmunya, tentunya bersaing dengan yang nomor 1 tadi, Anda tentunya bisa. Kalau memang masakan yang akan Anda jual itu setidak-tidaknya setara atau kalau bisa di atas kualitas yang sudah jadi tuan rumah. Karena apa? Kalau kita bekerja wira swasta itu menjadi tuan rumah, itulah suatu kesuksesan, itulah suatu keberhasilan. Lalu yang kedua, Anda kepingin jadi sukses apabila kualitas masakan Anda sudah bagus, maka orang bukan mencari konsumen yang lewat atau yang lalu lalang di jalan itu atau di pasar itu. Paling tidak Anda harus mempunyai angan-angan orang yang dari rumah punya niat mau beli ke stand Anda, mau beli nasi goreng atau mie Anda. Nah, ini baru bisa dikatakan Anda berhasil. Kalau hal itu Anda merasakan yang akan Anda saingi, di situ ternyata Anda masih belum bisa atau belum mampu, jangan keburu buka, jangan kesusu buka. Baik itu bengkel, baik itu kelas. Yang penting Anda cari kualitas minimal sejajar dengan yang akan Anda saingi. Nah, hal-hal seperti ini biasanya memang disembunyikan oleh seorang, katakanlah chef atau seorang juru masak. Kebanyakan yang jadi tuan rumah itu mesti ini generasi setelah mbahnya, setelah bapaknya, baru ke anaknya itu. Jadi memang kebanyakan hal-hal seperti itu banyak rahasia yang disembunyikan. Ini yang harus Anda cari kemana, baik itu di luar kota, baik itu di saudara, baik itu di mana saja. Yang penting Anda jangan malu untuk bertanya. Kalau perlu Anda jadi kernet dulu atau jadi karyawan dulu, baru itu nanti akan ada keberhasilan yang Anda capai. Baru di situ Anda akan mendapat tanggapan yang positif dari konsumen. Sekarang peluang-peluang untuk itu saya kira masih ada, karena di situ merupakan suatu kebutuhan untuk orang makan malam, untuk orang makan sekeluarga, untuk orang berbelanja membelikan yang ada di rumah. Nah, ini yang perlu Anda pikirkan, yang perlu Anda renungkan sebelum Anda membuka usaha baru. Nah, soalnya apa? Biasanya kita itu moro-moro buka tanpa ilmu, tanpa pengalaman yang cukup. Ini akan merugikan Anda sendiri. Ini akan merugikan atau tidak lakunya Anda untuk berjualan atau hal-hal yang lain yang terjadi karena kualitas itu tadi. Nah, saya kira itu kalau memang Anda mau buka bengkel, ya cobalah jadi karyawan dulu di bengkel yang sudah profesional, di bengkel yang sudah terkenal, mungkin di daerah yang lain. Nah, saya kira itu sekedar pengalaman, sekedar wawasan yang perlu Anda pelajari lebih dulu sebelum Anda membuka usaha yang baru, sebelum Anda memulai pekerjaan yang baru. Itu untuk adik yang telah menanyakan hal ini kepada kami. Ini jawaban dari kami, sekedar pengetahuan, sekedar pengalaman, mungkin bisa Anda terapkan di tempat Anda bekerja yang akan datang. Kiranya hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan hal ini menjadi referensi atau menjadi pengalaman untuk Anda sebelum Anda memulai pekerjaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.